Kita kalau ngomongin perempuan, itu tuh ngomongin rumah sih. Betul. Ini dalam nih omongannya. Maksudnya rumah adalah kita tadi ngomongin pendidikan gitu. Pendidikan paling awal itu dari rumah. Bagaimana kita bisa mempersiapkan SD? Langsung ya, yang kita perjuangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kembali lagi bersama kami di podcast Edukasi Himape, Makna di Balik Suara. Oke, baik teman-teman, perkenalkan saya Dini Damayanti Kasri, selaku Ketua Bidang 4 Pemberdayaan Perempuan Himpunan Mahasiswa Administrasi Pendidikan periode 2025-2026. Nah, teman-teman, Edukes sendiri merupakan ruang kritis untuk mahasiswa yang ingin mengetahui tentang realitas sosial, pendidikan, dan juga kebijakan secara mendalam. Nah, oke, baik teman-teman, hari ini kita bakalan membahas tentang ketika perempuan bicara melawan batas dan bias. Nah, tema kita kali ini itu merupakan tema yang dimana sangat relevan juga dengan kehidupan kita saat ini, tidak hanya di lingkungan kampus tetapi juga di masyarakat, di mana belakangan ini teman-teman di negara kita sendiri, yaitu di Indonesia, sudah banyak beberapa kali perempuan sering dijadikan simbol dalam perlawanan. Tetapi sebenarnya perempuan di situ adalah bukti teman-teman bahwasanya itu merupakan kesenjangan di mana perempuan masih ketika dia bersuara dan mendapatkan perhatian publik berarti masih tidak adanya kesetaraan dalam bersuara. Nah, itu adalah bukti kenapa kita membahas juga hari ini mengenai perempuan. Nah, selain itu teman-teman, kenyataan perempuan juga sering sekali dibungkam ketika bersuara ataupun mendapatkan kritikan-kritikan yang cukup membuat perempuan sendiri merasa bahwasanya kenapa perempuan harus dikritik dalam bersuara? Apakah karena memang mereka tidak mengetahui dunia politik atau kenapa? Nah, ini juga menjadi perbincangan kita nanti pada hari ini. Dan juga buat teman-teman, sebenarnya adanya pun isu ini sendiri itu bukan hanya karena adanya budaya patriarki, tetapi karena adanya bentuk-bentuk seperti intoleransi dalam sosial dan juga mungkin agama, bahkan pendidikan. Nah, pendidikan sendiri pun juga masih mencerminkan adanya ketidaksetaraan dalam gender sendiri. Mengapa? Karena pendidikan sendiri menurut juga data dan riset yang telah kita punya bahwasanya menurut Kemendikbudristek tahun 2023 tentang sebenarnya perempuan itu banyak mendominasi peran atau banyak mendominasi peran profesi, yaitu guru SD ataupun PAUD. Nah, tetapi hanya 27% yang bisa memegang atau berada memegang posisi kepala sekolah dan juga pejabat struktural. Nah, ini adalah salah satu bukti juga bahwasanya adanya kesenjangan atau ketidaksetaraan dalam dunia pengambilan keputusan sendiri. Dan selain itu juga teman-teman, data dan riset yang dimiliki bahwasanya banyak aktivis dan juga banyak mahasiswa berprestasi, yaitu perempuan yang sering menyuarakan tentang ketidakadilannya di lingkungan, tetapi mereka pun mendapat diskriminasi atau mendapat hal-hal yang menurutnya tidak seperti tadi yang aku katakan, bahwasanya apa sih yang perempuan tahu dengan dunia politik dan lain-lain, dan itu merupakan salah satu budaya yang masih perlu sistem-sistem lama yang masih perlu untuk diluruskan kembali ataupun masih perlu untuk menjadi perhatian. Tetapi isu-isu ini juga bukan hanya menjadi perhatian, tetapi hal urgent yang betul-betul perlu untuk dibahas oleh kalangan kita, apalagi menjadi generasi muda. Nah, untuk itu teman-teman, di sini membahas tentang materi ini saya tidak sendiri.
kita memiliki narasumber yang begitu sangat luar biasa dan juga sudah menemani saya pada hari ini, yaitu ada Kak. Silakan mungkin buat kakaknya memperkenalkan dirinya supaya teman-teman juga lebih tahu. Ya, saya persilakan Kak. Perkenalan, saya Elizabeth. Saya dipercayakan sebagai sekretaris fungsional di bidang pemberdayaan perempuan, pengurus pusat di MKI masa bakti 2025-2027. Oke, baik. Jadi di sini sudah ada Kak, siapa biasa dipanggilkan Kak? Elizabeth boleh? Oke, Kak Elizabeth yang bakalan menemani kita untuk membahas tentang isu pada hari ini. Jadi kita di episode kali ini kita bakalan membahas mengenai isu ini secara tajam, namun bakalan lebih berempati juga teman-teman. Jadi langsung saja mungkin Kak kita lihat mengenai pertanyaan pertama. Tadi juga saya jelaskan Kak mengenai adanya riset tentang perempuan ini hampir mendominasi di banyak pekerjaan yang ada di lingkungan kita sendiri. Tetapi Kak, mengapa suara perempuan dalam dunia pendidikan terutama dan kebijakan masih sering dipinggirkan padahal perempuan adalah masyarakat yang banyak apalagi di sektor pendidikan sendiri Kak? Kalau menurut saya sih ya, perempuan di dunia pendidikan hari ini adalah perempuan yang sebenarnya harus memperjuangkan tentang peran. Tadi sudah dibahas oleh host kita yang sangat cantik. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya. Berbicara tentang pendidikan hari ini kan sebenarnya banyak juga masalahnya. Tapi secara khusus untuk perempuan, hari ini yang kita perjuangkan tentang peran. Peran apa yang bisa kita berikan, pemberdayaan perempuan yang bagaimana yang harus kita bentuk, SDM bagaimana yang harus kita siapkan dalam struktural tersebut. Dan yang kita perjuangkan bukan hanya peran dalam struktural, namun bagaimana pandangan masyarakat dan sosial tentang perempuan itu sendiri. Itu. Ya mungkin jawaban untuk memantik seperti itu ya. Bagaimana awareness yang bisa kita bangun tentang perempuan itu sendiri dalam bidang pendidikan. Kalau untuk hari ini kita tanya, yaitu masih perjuangan kita bersama, bukan? Oke, ya betul adanya bahwasanya kita masih perlu untuk bagaimana menyuarakan dan juga memperjelas sebenarnya perempuan ini. Gitu. Kalau menurut saya lebih ke kita udah aware nih, kesadaran perempuan itu harus mengambil peran, terus pandangan dari sosial ke perempuan itu bukan berarti hanya second choice gitu. Tapi PR hari ini apa yang harus kita lakukan? Apa yang ketika kesempatan itu ada, apakah SDM-nya sudah siap? Oke. Kesadaran itu aja dulu yang kita miliki, baru kita bisa mencapai pendidikan di bagian baru kita bisa mencapai berbicara pendidikan dalam gender perempuan itu sendiri, perjuangan itu sendiri. Oke, baik teman. Mungkin langsung saja kita pertanyaan selanjutnya Santai aja Kak. Iya, jadi memang pembahasan perempuan ini cukup luas, apalagi buat kita sebagai perempuan juga. Pasti tentunya banyak hal-hal yang menjadi perhatian lebih untuk kita tentang kenapa sih kita perempuan selalu dianggap sebagai second choice dan juga kenapa masih ada hal-hal seperti itu di era sekarang gitu. Apalagi zaman sekarang kan sudah banyak nih akses pendidikan, seharusnya kita jauh lebih terupdate lagi nih pemikiran-pemikiran teman-teman. Nah juga selanjutnya nih Kak, pertanyaan tentang apakah bentuk-bentuk bias dan stereotype terhadap perempuan sendiri itu dalam pendidikan termasuk bentuk laten dari intoleransi sendiri Kak? Oke, jadi ngomongin tentang perempuan dalam hal yang tidak terlihat ya. Perempuan, bagaimana perempuan dinilai dan dipandang dalam ini. Kalau menurut saya harus adanya aturan yang atau pendidikan yang jelas juga. Selain aturan yang jelas, kesempatan yang sama yang diterima oleh perempuan itu sendiri, kita butuh kurikulum yang memadai bagaimana menyiapkan SDM itu sendiri. Karena ketika ada kesempatan itu namun SDM tidak siap, masa kita bisa mencalonkan diri dan kita harus selain adil, kita juga harus negosiasi. Menurut saya untuk kurikulum
SDM seluruh gender sebenarnya terputuskan pandangan tentang penilaian perempuan itu penting diubah. Berarti maksudnya nih Kak, selain tentang SDM-nya yang harus dipersiapkan, tetapi hal-hal seperti kurikulum, hal-hal yang betul-betul membantu mewadahi juga perempuan-perempuan tersebut untuk lebih jauh meningkatkan dirinya ya Kak. Ya itu sih sebenarnya ada ruang yang adil dan inklusif. Oke Kak, kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya mengenai bagaimana sih sistem pendidikan kita, baik dari kurikulum maupun lingkungan sekolah secara tidak sadar masih memproduksi agenda seperti tadi juga dibahas nih Kak tentang kurikulum. Bagaimana sih menurut Kakak sendiri tentang bagaimana apakah di kurikulum mungkin atau lingkungan sekolah kita sendiri secara tidak sadar masih memproduksi agenda gitu Kak? Kalau ngomongin bias gender ini sendiri kan menurut saya dari lingkup sosial dan dari lingkup lingkungan yang terdekat dulu deh. Kita kalau ngomongin perempuan, itu tuh ngomongin rumah semua. Betul. Ini dalam nih omongannya. Maksudnya rumah adalah kita tadi ngomongin pendidikan juga. Pendidikan paling awal itu dari rumah. Bagaimana kita bisa mempersiapkan SD? Maksudnya yang kita perjuangkan bukan tentang peran-peran secara struktural, secara strategis. Memang itu kita perjuangkan sama, tapi kesadaran yang kita penting, kita perlukan. Dari kesadaran itu kita bisa menyiapkan diri. Bagaimana kita sebagai kodratnya, ibu kalau diberikan kesempatan, bagaimana kita menjadi seorang kakak. Banyak yang kalau lihat secara emosional yang kita miliki, yang bisa kita bentuk menjadi persiapan kita sebagai pemimpin dalam struktural. Sebenarnya ini akarnya panjang. Kalau kita mau memperbaiki tentang kesempatan yang sama, ruang yang sama, dan stereotip antar gender ini sendiri, itu mulai dari diri kita. Jadi pada intinya, kalau ngomongin tentang perempuan di pendidikan, apakah hari ini sosial bisa menerima kita di pendidikan? Menurut saya itu mulai dari kita masing-masing perempuan ini sendiri. Apakah kita sendiri bertanya nilai dirinya itu bagaimana? Apakah kita sendiri kadang-kadang mau jadi bayangan ketika ada kesempatan untuk maju dalam suatu kesempatan begitu? Banyak hal yang diomongin bukan struktural aja, lebih dalam bidang pekerjaan, ada tawaran. Tapi kita tidak berani nih secara emosional. Karena stereotip yang kita bangun sendiri untuk dinilai orang lain di sana. Ada bahasa yang seperti ini. Juga saya jurusan psikologi ya. Bagaimana kita bisa membentuk penilaian orang lain, sedangkan kita sendiri menilai diri kita itu masih kecil dulu. Jadi hargai diri sendiri dulu sebagai seorang perempuan, sebagai keluarga perempuan. Dan ketika kita sadar kita punya kelemahan dan kelebihan itu sendiri sebagai manusia, bukan perempuan ya, sebagai manusia, maka kita bisa menghargai diri kita. Jadi kita sadar tingkat perempuan yang menjadi keluarga. Oke, baik. Jadi betul-betul tentang bagaimana tentang kesadaran dari perempuan itu sendiri, tentang bagaimana nilai dirinya sendiri sebelum orang lain menilai dia. Jadi kita menentukan dirinya kita sendiri sebelum orang lain menentukan diri kita. Gitu ya Kak. Kesadaran. Betul sekali. Tentang bagaimana kita menempatkan diri kita sebagai perempuan, seberapa berani kita, seberapa diri kita dipersiapkan untuk menghadapi kebijakan-kebijakan di luar sana. Gitu. Selanjutnya nih Kak, mengenai membahas tentang kebijakan, apakah kebijakan yang berpihak pada perempuan itu sudah cukup inklusif atau masih bersifat simbolis tanpa implementasi yang konkret? Kalau menurutku sih pasti di setiap wilayah atau ruang itu berbeda-beda ya. Kita tidak membicarakan perempuan ini termarginalkan dan lain sebagainya, karena menurut saya itu hanya pemikiran yang membatasi kita. Ketika sesuatu itu terjadi sekalipun, kalau kita berpikir ini tidak terjadi dan itu tidak benar adanya, mari kita perjuangkan. Nah, kalau soal lingkup pendidikan tadi ya tentang perempuan Apakah kebijakan yang berpihak pada perempuan sudah cukup inklusif atau masih bersifat simbolis tanpa implementasinya yang konkret? kalau mau ngomongin apakah jadi itu sebagai dan menurut saya kalau dibilang di Indonesia masih ada kasus-kasus juga dari pelecehan
antar struktur atau mahasiswa ke dosen. Ini kita ngomongin guru ke murid, banyak luas sebenarnya. Dan itu harus kita perjuangkan. Kita kebetulan mahasiswa juga, yang kita harus sadar dan kritis kita bagaimana ruang-ruang itu kita isi dan apa yang menjadi permasalahan. Contohnya mungkin kita bahas kali ya. Boleh. Apa dari kampus, apa yang menjadi menurutmu kurang Mengenai apa nih Kak? mengenai isu pendidikan di kampus? Apakah ada yang pengalaman gitu? Kalau di kampus sendiri, mungkin untuk ruang aman di kampus kita sendiri nih, mungkin masih perlu adanya perhatian tertentu nih tentang ruang aman sendiri untuk perempuan. Karena bidang 4 sendiri juga kan masih memperjuangkan hal-hal tersebut, menyediakan ruang aman dan juga mengedukasi teman-teman perempuan untuk mengetahui dirinya sendiri Kak. Ya itu bagus dan pentingnya UMS itu ya penting. Ya, seperti yang membentuk Makassar ini kan terkenal dengan komunitasnya. Ya, kita juga percaya dan penuh harapan kalau di Makassar ini masih memperjuangkan nilai-nilai yang baik gitu. Contohnya dengan terbentuknya komunitas ini bisa memperjuangkan dan memantik nilai kritis seperti itu. Baik, selanjutnya nih pertanyaan kita mengenai bagaimana peran institusi pendidikan tinggi dalam membuka ruang aman bagi perempuan untuk bersuara dan memimpin gitu. Jadi mungkin pandangan kakak sendiri nih bagaimana sih di perguruan tinggi sendiri, apakah bagaimana ruang amannya, terus juga bagaimana mereka memberikan ruang aman bagi perempuan untuk bersuara dan memimpin. Kalau mungkin juga bisa contohnya dengan yang dari GMKI sendiri itu bagaimana juga Kak? Boleh. Kalau dari kami, GMKI ini perihal perempuan sudah dalam proses dan sudah mencapai di titik memang kesempatan yang sama untuk memimpin di tingkat ketua umum ini sudah ada untuk perempuan. Jadi dan ajaran-ajaran kita kan memang kegerejaan, kekristenan di mana kita memiliki ruang yang sama juga, nilai-nilai nasionalis di situ, di mana perempuan bisa mengikuti identitas dan mereka semangat sama. Makanya saya juga sebagai sekretaris fungsional di bidang pemberdayaan perempuan, kami mempersiapkan itu yang menjadi PR kami, di mana mahasiswa khususnya Kristen yang berGMKI hari ini bisa berdaya sebenarnya. Maksudnya dipersiapkan untuk menjadi calon pemimpin yang siap. Nah, kalau dibilang dalam bidang pendidikan itu sendiri, kembali lagi kita sebagai mahasiswa, presiden kampus kita, apakah kita aware dengan isu-isu yang ada? Seperti contohnya, kembali poin pertanyaan nomor 3 ya. Apakah kita memperjuangkan hal yang sama ketika ada korban pelecehan seksual, ataupun kita sudah mengedukasi teman-teman kita dari yang tidak tahu menjadi tahu, apakah kita sudah mengkritisi aturan-aturan yang ada perihal perjuangan perempuan dan kesetaraan itu? Karena menurutku ketika sudah sadar, tidak cukup sampai sadar, tapi bagaimana kita memperjuangkan hal itu dan selanjutnya bertahan untuk memperjuangkan hal tersebut. Jangan sampai ada tekanan ini kita Ya, sudah saja pembicaraan sudah mulai ya. Dan saling menguatkan. Itulah mengenai komunitas open support woman. Oke, baik. Selain itu juga teman-teman, kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya nih Kak, mengenai tentang ini boleh nggak sekalian? Oke, mengenai tentang bagaimana peran lebih ke arah tentang bagaimana sih tantangan yang dihadapi perempuan yang ingin bicara soal agama, politik, HAM, dan juga di ruang publik. Apakah mereka dilindungi secara sosial dan hukum? Katakan Kak, kita tahu bersama bahwasanya aktivis perempuan dan juga mahasiswa yang berprestasi perempuan itu banyak, dan banyak juga yang berani untuk menyuarakan suara-suara dan isu-isu mengenai sosial ataupun HAM. Tetapi tidak sedikit Kak yang dihadapi oleh perempuan-perempuan tersebut mendapatkan komentar-komentar yang kurang enak didengar, tidak hanya dari lain gender atau lain jenis,
Tidak hanya dari yang laki-laki, tetapi bahkan perempuan pun sesama perempuan masih ada yang berkomentar tentang perempuan tersebut, tentang pendapatnya mengenai isu-isu tersebut. Jadi bagaimana menurut kakak? Kalau menurut saya perihal hal tersebut itu hanya Tantangan apa sih yang dia dapatkan sendiri nih dalam kalau dirinya? untuk kendala mana atau nggak, sebenarnya pertanyaannya itu itu. Ya, betul. Kalau kita ngomongin di zaman 2025 hari ini, perihal perempuan dan suara kesempatan yang sama itu sangat terbuka begitu. Dilihat dari sosial media. Sekarang kekuatan apa yang kita bisa lakukan? Menurut saya pribadi, lebih efektif ketika kita mendorong suatu kebijakan atau menyuarakan suatu isu yang kita perjuangkan itu melalui media sosial agar memantik seperti podcast ini misalkan. Nah, tentang pemberdayaan perempuan kita bahas hari ini ya, semoga bisa saling menguatkan. Mungkin hari ini saya diberikan kesempatan dan bisa saling dikritik begitu, pandangan-pandangan yang seharusnya seperti apa. Nah, kalau untuk pembatasan itu sendiri tentang perempuan secara khusus, menurut saya tuh selalu berpikir perempuan dan laki-laki itu punya kemampuan yang sama begitu. Ini tidak menutup tentang budaya ya. Budaya tetap kita suarakan, tapi tentang kemampuan dalam bekerja, kemampuan dalam belajar, kesempatan dalam mencapai sesuatu, itu tuh penting. Penting yang kita ketahui, maksudnya ketika kita berpikir, oh itu tidak memiliki ruang yang sama dan lain sebagainya, itu hanya dalam pikiran sebenarnya. Bisa secara nggak langsung itu seperti doktrin atau nilai-nilai yang secara nggak langsung masuk ke dalam pikiran kita. Oh ternyata perempuan itu tidak ada tidak ada ruang ya. Padahal kalau saya coba ingat, padahal itu hanya nyampe di pikiran kita. Dan pun kalau itu terjadi dalam lingkup tersebut, masih ada ruang-ruang yang bisa kita pimpin begitu. Jadi jangan ketika kita gagal, ini juga berbicara tentang diri saya sendiri sebenarnya. Ya kita saling menguatkan. Nah, ketika kita gagal sebagai perempuan itu bukan berarti karena lingkungan yang tidak mendukung, tapi bagaimana ruang tersebut kita bisa melakukan ruang yang lainnya. Maksudnya kita nggak harus kita bukan berarti kalah ketika kita tidak bisa mencapai ruang struktural di suatu tempat, tapi kita bisa membuka peluang di tempat lainnya. Jadi itu hanya stereotip dan doktrin dan mungkin ditekan dengan nilai sosial yang kamu mau dipimpin oleh perempuan. Tapi sedangkan pertanyaannya hari ini, apakah perempuan mau dipimpin oleh perempuan? Betul, kembali. Ini jadi kita yang bertanya. Maksudnya ini kan nilai kritis juga, bagaimana kita bisa berpikir apakah hari ini kita bisa mendukung sesama perempuan, ataupun ketika perempuan itu salah, kita bisa saling menguatkan dan mengkritik. Jadi sebuah kebanggaan dan kehormatan ketika kita bisa saling menguatkan. Jadi bukan bangun golongan ini perempuan ini laki-laki. Padahal kita tuh bukan bayangan, perempuan ini bukan bayangan dan second choice. Balik lagi penekanan di awal. Perempuan itu bukan second choice, tapi perempuan itu adalah manusia yang sama-sama bisa saling melakukan hal yang hebat begitu. Betul sekali. Jadi betul-betul perempuan ini cukup banyak pembahasan-pembahasan yang memang harus menyadarkan juga. Tadi saya cukup tertarik dengan yang kakak bilang, apakah perempuan zaman sekarang mau dipimpin oleh sesama perempuan? Nah itu betul-betul sekarang masih menjadi kritikan atau perlu kajian-kajian lebih dalam lagi nih mengenai hal tersebut, karena memang masih banyak terjadi tantangan-tantangan yang dihadapi perempuan sendiri itu tidak lain dan tidak bukan dari sesama perempuan juga begitu. Tapi saya ngomong ini saya bukan nyalon ya. saya cuman keresahan yang kita ada bersama, dan saya ingin penyampaian ini bukan tentang karya saya hari ini sebagai pengurus pusat GKI, tapi pesannya siapapun yang menonton ini bisa aware. Oh ya, kali ini nilai kritis dan proses berpikir, apalagi di 2025 sekarang pencapaian tentang akses, apa yang kita ketahui tentang sesuatu itu teknologi AI namanya. Dan bahkan kita nggak perlu lagi sekarang mungkin dosen pengajar menyuruh kita belajar lewat teknologi yang ada, sudah minimnya ruang baca, dan kelemahannya adalah ketika kita kurang membaca dan langsung dapat jawabannya nih. Misalkan mata kuliah ini diskusinya minim,
Satu, ini kita ngomong secara luas ya, karena balik lagi ngomongin perempuan itu sebenarnya perempuan ada manusia bukan second choice, Betul. yang pengen terus lalu diberikan apa tugas, kita tidak perlu banyak berdiskusi ke orang lain. Dulu kita dengar cerita senior atau kakak-kakak kita atau ibu kita kalau berkuliah berdiskusi dan dia harus beli buku lain sebagainya, itu bukan cerita yang adu nasib ya, tapi oh ternyata itu menjadi apa ya, proses berpikir manusia untuk terbentuknya sebuah jawaban. Beda dengan hari ini, AI kita bisa bertanya apa sesuatu, bahkan kita bisa scan tanpa effort. Effortless. Tapi langsung. Udah keluar nih jawabannya. Langsung Bahkan ada. kalau goalnya PDF yang referensinya pun tuh ada. Makanya hari ini jangan sampai kita lengah. Siapapun gendernya. Karena kekhawatirannya ketika kita lemah, nilai kritis kita berkurang, lalu proses berpikir itu tidak terjalankan, yang penting kita perjuangkan bersama. Oke, selanjutnya nih pertanyaan kita mengenai bagaimana sih intoleransi sendiri berbasis budaya atau agama bisa digunakan untuk membatasi kebebasan perempuan. Nah, terutama dalam berekspresi dan berpakaian. Kalau pernyataan seperti itu bagaimana sih menurut Kak? Sebenarnya kalau pertanyaan seperti itu kembali lagi ke setiap perempuan. Maksudnya setiap manusia itu punya latar belakang yang berbeda seperti tadi budaya, agama. Kita juga tidak bisa menghilangkan itu sebagai perempuan Indonesia. Itu pertanyaannya lebih ke jadikan kita perempuan Indonesia yang beragam dengan budayanya, dengan agamanya, bagaimana berpakaiannya, bukan berarti dengan hal tersebut. Ketika satu perempuan mempercayai bagaimana cara berpakaian lebih tertutup dan satu lebih mempercayai bagaimana pemahaman tentang terbuka. Padahal mereka satu suku atau satu agama. Kita harus aware, bukan berarti jadi perempuan yang lebih ke barat-baratan, terbuka, atau bukan bilang barat ini terbuka ya, lebih ke jadilah perempuan Indonesia yang dimana masih mencintai dengan budayanya, dengan gotong royongnya, dengan nilai-nilai agamanya. Karena itu yang membuat kita seperti perempuan di Indonesia yang unik, yang dengan beragama. Latar belakang kita pun sudah berbeda, tapi kenapa kita bisa bersama podcast hari ini? Karena kesadaran yang kita perjuangkan bersama seperti itu. Setuju. Jadi kalau untuk batasan itu batasnya hanya dari pikiran aja. Betul, bagaimana mereka berpikir tentang pembatasan-pembatasan tersebut begitu. Iya. Betul. Oke, langsung saja nih kita lanjut ke pertanyaan terakhir juga, Kak. Mengenai apa strategi terbaik untuk menciptakan pendidikan yang lebih adil gender tanpa menimbulkan resistensi dari kelompok konservatif. Gimana, Kak? Ya, kalau menurut saya hal-hal yang di luar perjuangan kita itu hanya distraksi saja. Bagaimana kita bisa tetap fokus dalam perjuangan kita? Maksudnya, sebenarnya saya tuh dari awal sampai pertanyaan akhir tuh berbicara tentang perempuan, perjuangan perempuan. Itu bukan hanya perjuangan dari sisi perempuan. Ruang lingkup pembicaraan ini, berbicara perempuan harus diberikan ruang kepada laki-laki. Edukasi terhadap laki-laki juga. Kenapa? Bukan berarti menggurui laki-laki. Tapi kalau ngomongin tentang pandangan sosial, kita harus tetap juga untuk berikan pemahaman apa sih yang sebenarnya kita perjuangkan. Kita bersuara ke A, padahal si A sudah tahu. Gimana kita bisa membersamai tujuan kita? Ya kita harus saling memahami gitu. Dari gender, oh ternyata begini-begini, kajian lebih dalam. Makanya tadi dari pertanyaan awal ya, persiapkan SDM yang lebih aware, terbuka. Bukan berarti perempuan itu dibatasi dengan pikirannya sendiri dan mungkin budaya kulturnya di mana jadi kita tuh dibatasi, oh ini laki-laki seperti ini. Mungkin kita bisa memahami laki-laki. Dan ketika itu terjadi, kita saling memahami, awareness itu terjadi. Poinnya sebenarnya awareness dalam sosial, kita bisa perjuangkan, lalu kita pertahankan. Oke, baik. Jadi
Itulah tadi juga pembahasan mengenai isu dari yang banyak selalu dibahas, tidak hanya di lingkungan kampus sendiri, tidak hanya di lingkungan pendidikan sendiri, tetapi juga di masyarakat sendiri. Ini betul-betul masih menjadi perhatian lebih kita tentang bagaimana harus menyadarkan dan juga bagaimana melihat nilai diri sendiri dan SDM yang betul-betul dipersiapkan sebelum apa yang kita tuntut juga, seperti itu. Oke, buat teman-teman juga di sini adalah di tengah demokrasi yang masih belajar dan intoleransi yang belum reda juga Kak. Suara perempuan bukan hanya penting tetapi sangat mendesak. Seperti tadi juga banyak hal yang dijelaskan tentang bagaimana tantangan perempuan dan juga bagaimana perempuan berusaha menyadarkan diri sendiri dan juga melihat nilainya seperti apa dan juga bagaimana perempuan juga bisa saling lebih peka terhadap sesamanya, tetapi juga dari konteks pembahasan kita ini tidak hanya berfokus pada perempuan saja teman-teman, tetapi juga melihat mengenai bagaimana laki-laki juga perlu adanya untuk perhatian terhadap isu-isu ini begitu. Karena sebenarnya perempuan bukan hanya isu perempuan saja, tetapi ini sudah menjadi isu sosial yang perlu untuk diperhatikan lagi kembali. Nah, untuk karena itu demokrasi sejati itu lahir ketika semua orang tanpa terkecuali bisa bersuara tanpa takut, tanpa dibungkam dan tanpa disingkirkan. Nah, terima kasih juga kepada Kak Elizabeth sudah hadir bersama kita pada hari ini dan juga menemani kita pada hari ini, memberikan bagaimana pandangan-pandangan yang cukup sangat bermanfaat dan membuka juga pembelajaran untuk saya sendiri dan buat teman-teman di sini. Dan semoga juga podcast ini bisa membawa pembelajaran buat teman-teman semua. Terima kasih juga dan sampai jumpa. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Terima kasih atas kesempatannya. Iya.